Kehidupan yang lahir itu bergerak karena ada kehidupan yang batin, ada kehidupan yang isi. Maka saat kita sadar kehidupan yang isi, kehidupan ada butiran iman. Iman itu ada dua mendasar, iman itu bersaksi, makrifat, dan pembuktian. Bohong besar orang yang tidak memiliki iman kemudian prasangka merasa iman, kan gitu. Apa yang dibuktikan? Jadi iman itu adalah persaksian. Jelas di dalam surat Hujurat 14 sangat jelas pada saat sahabat sama sowan Kanjeng Nabi, kemudian mereka memiliki perbuatan baik, akhlaknya baik, sosialnya baik, suka tertulung, peduli. Kemudian mereka mengatakan, saya sowan Kanjeng Nabi, dan mereka mengatakan qala amanah, saya ini orang yang iman Kanjeng Nabi. Pun di zaman Nabi Isa juga terulang, sejarah itu juga terjadi. Di Yohanes terungkap juga hal yang sama. Saya percaya kepada panjenengan, kamu nggak tahu siapa saya, kan? Kamu taunya hanya cangkang. Kemudian katakan kamu telah Islam, benar. Islammu harus kamu lengkapi, harus kamu genapi, harus kamu lengkapi, sempurnakan dengan iman, sehingga kamu mengenal aku, siapa sejatinya aku, siapa sebenarnya aku. Tidak karena saya bukan Muhammad fisik ilah, kecuali keberadaanku sebagai Rasul, membawa risalah untuk supaya kamu mengenal Tuhan. Saya hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan supaya hidupmu itu tidak sia-sia, supaya hidupmu itu legal. Kembali, sehingga sistem cangkang, sistem yang lahir bergerak itu karena sistem yang batin. Tadohiru ya dulu alal batin. Semua aktivitas lahir itu adalah apa yang sesungguhnya ada di dalam batinmu. Perspektif kehidupan lahir, nek lahirnya rusak, batinnya rusak, maka akan muncul tergambarkan kehidupannya yang rusak. Maka sehebat apapun sebuah sistem, sehebat apapun sebuah mekanisasi, sehebat apapun sebuah tatanan administrasi manajemen ditata, tapi pijakannya itu kita tidak melatih yang di dalam cangkang itu adalah jujur, benar, adil. Di dalam cangkang atau isinya harus jujur, maka harus melatih diri menjadi manusia yang jujur. Apapun harus kamu lakukan menjadi manusia jujur. Kemudian kedua, menjadi manusia yang benar. Jadilah manusia yang benar. Kemudian menjadi manusia yang adil, menjadi manusia yang benar, sebenar-benar manusia, manusia yang jujur sebagai manusia, manusia yang adil. Kamu adil menjadi manusia, maka terproseslah kehidupanmu. Kehidupan ini akan mengikuti tahu kebenaran, deskripsi kebenaran, apa itu kebenaran, tahu tentang jujur, apa itu jujur, orang yang terbuka, orang yang lapang dada, orang yang tidak takut dikatakan bodoh, orang yang tidak takut dikatakan tidak bisa. Kemudian orang yang adil, karena hati-hati apalagi kalau di manajemen kamu pasti, karena setiap diri kan pemimpin, ro'iyah, semua setiap orang kan pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita untuk memanage diri kita. Kuncinya ini. Maka untuk yang teknis, administrasi, manajemen, sistem keuangan, nggak sulit, itu teknis saja. Jadi kalau pimpinan, unsur leader, entah itu bagian koordinator mungkin di kantor pusat, entah itu bagian koordinator mungkin di BKT, entah itu koordinator di budidaya pemberdayaan. Kemudian mungkin ada ungkapan SDM kita cek lemah, SDM kita tuh nggak mungkin untuk bergerak menjadi maju. Itu berarti kebodohan, itu ungkapan kebodohan. Jadi kalau saya mendengar unsur pimpinan sering mengungkap ini begitu, berarti itu adalah kebodohan hebat. Itu yang menunjukkan yang paling bodoh bukan anak buahnya, akan tetapi yang paling bodoh adalah pemimpin itu sendiri. Berarti nggak bisa membuat strategi, berarti nggak bisa membuat cara, berarti nggak bisa membuat metode, berarti nggak bisa membuat cara, pelatihannya seperti apa, workshopnya seperti apa yang harus dilakukan. Contohnya kan pamannya kan begitu. Tapi bukan berarti kemudian yang tim yang lain kemudian juga skeptis, juga sama saja kalau berpikir seperti itu. Contoh kan begitu. Karena kebohongan saat kita itu bergerak di dalam tim, kemudian kita mengungkap satu ungkapan,
Jadi nggak mungkin kita mencapai, nggak bisa, kita nggak punya SDM. Itu sebenarnya adalah perilaku-perilaku yang bukan motivasi, tapi itu akan menjatuhkan. Beragama bukan begini sistemnya, jalani saja, garis-garis batasannya nanti akan ketahuan seperti apa. Memang harus tegas dalam hal beberapa sikap. Oke, saya kembali, saya belok ke teknis. Artinya bahwa saat kita berlatih, kamu awalnya memiliki perilaku peduli, latihlah peduli. Saya senang mendengar santriwan-santriwati saat melihat kotornya situasi lahan berjalan, kemudian membungkuk untuk mengambil sampah, ditempatkan sampah pada tempatnya, umpamanya begitu. Itu memberikan kepedulian kepada lingkungan yang dari hal yang kecil itu dapat dilakukan, maka itu membentuk kepribadian kamu. Pahalanya akan membentuk kepribadian kamu gitu, kepribadian kita. Pahalanya itu. Jangan berpikir sok pahalanya ya itu nanti. So itu kan dampaknya saja, efeknya saja. Tapi miliki peduli, ada temanmu kesusahan, kamu peduli. Kalau kamu punya sangu, disisihkan untuk katakan. Kalau enggak, kamu pedulinya dengan cara komunikasi, mengarahkan untuk bertemu kepada BP, bertemu kepada KS, bertemu kepada manajemen untuk membantu teman kamu yang kesulitan itu, entah kesulitan pelajaran, entah kesulitan apa yang lain. Itu kepedulian yang butuh dibangun dalam sebuah perilaku asas kehidupan.